Teman-teman, coba bayangkan kalau di tahun 2025 hingga 2026 nanti, ekonomi dunia tiba-tiba melambat drastis. Harga barang naik, ekspor turun, dan nilai tukar mulai goyah. Kira-kira apa yang akan terjadi pada perdagangan internasional dan apakah Indonesia siap untuk menghadapi hal tersebut? Mari kita bahas. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Fianti Maulidi Fazri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas dan menganalisis mengenai berita dengan berjudul Ramalan Bank Dunia, negara ini bisa jatuh ke jurang krisis pada tahun 2025 hingga 2026. Nah, berita ini terbit di CNBC Indonesia pada bulan Juni 2025 dan peringatannya ini benar-benar serius. Oke, mari kita bahas dari awal. Oke teman-teman, jadi dalam laporannya, Bank Dunia ini memperingatkan bahwa salah satu negara di kawasan Asia Timur dan juga Pasifik bisa mengalami krisis ekonomi berat pada tahun 2025 hingga tahun 2026. Nah, penyebabnya ini bukan satu dua hal, tapi kombinasi dari utang publik yang tinggi, perlambatan ekonomi global, dan gangguan rantai pasok yang belum pulih sejak pandemi COVID dan konflik global. Nah, akibat dari adanya tekanan ini, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi hanya 2,3%, turun dari prediksi sebelumnya. Dan meski tidak disebutkan secara langsung negara mana yang berisiko, tapi dampaknya jelas akan terasa ke seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi internasional, kondisi ini bisa dijelaskan melalui teori perdagangan internasional dan arus modal global. Nah, ketika salah satu negara mengalami krisis, efeknya bisa menyebar ke negara lain, mirip seperti domino yang jatuh satu persatu. Nah, jadi teman-teman, ketika permintaan ekspor turun, investasi asing pun akan berkurang. Kemudian nilai tukar menjadi tidak stabil, dan pada akhirnya aktivitas perdagangan global pun ikut melemah. Nah, misalnya nih, kalau negara yang mengalami krisis adalah salah satu pasar utama ekspor Indonesia, maka sektor industri kita juga bisa ikut lesu. Nah, itulah sebabnya kenapa isu ini penting banget nih buat kita bahas teman-teman. Karena dalam ekonomi global, tidak ada negara yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Mereka ini saling membutuhkan dan saling membantu untuk melengkapi kebutuhan negara masing-masing. Oke teman-teman, jadi menurut Bank Dunia, Indonesia memang tidak termasuk dalam kelompok negara yang berisiko tinggi. Namun, efek dominannya pun akan tetap terasa, terutama lewat penurunan ekspor, investasi asing yang melambat, dan juga fluktuasi nilai tukar rupiah. Bahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 ini diperkirakan turun dari 5% menjadi sekitar 4,7%. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, jadi yang pertama, pemerintah harus memperkuat cadangan devisa dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah agar tetap tangguh menghadapi guncangan eksternal. Kemudian, yang kedua, mendorong kerjasama ekonomi regional di ASEAN, terutama dalam menjaga rantai pasok dan perdagangan intra-ASEAN tetap stabil. Kemudian nih, yang ketiga, ada memperluas pasar ekspor ke negara non-tradisional seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika supaya tidak tergantung pada satu negara besar saja. Nah, jadi dengan strategi-strategi tersebut, Indonesia bisa memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan investor di tengah situasi global yang tidak pasti. Nah, teman-teman, dari seluruh analisis tadi, bisa kita simpulkan nih, bahwa ramalan Bank Dunia itu bukan sekedar peringatan biasa saja. Nah, ini merupakan sinyal bahwa stabilitas ekonomi global ini masih rapuh dan kerjasama antar negara ini menjadi kunci utama untuk menghindari krisis besar di masa depan. Nah, bagi Indonesia sendiri, tantangan ini justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik, kemudian memperluas pasar ekspor, dan mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Krisis global ini bisa menjadi ancaman, tetapi juga peluang, asal kita bisa membaca arah angin dan menyiapkan strategi yang tepat. Nah, teman-teman, jadi mungkin cukup sekian analisis berita yang dapat saya sampaikan. Saya Fianti Maulidi Fazri, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Terima kasih sudah menonton dan semoga analisis ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua tentang dinamika ekonomi internasional. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar ekonomi.